Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis keberapa, Pak? 277 ini. Iya, Ustaz, 207. Oh iya iya. Baik, kita mulai. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna shalah bilhamdillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab membuka sholat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Ini memberi informasi, nggak baca bismillah maksudnya. Doa iftitah langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Zada Muslim la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraah. Awal membaca Al-Fatihah. Wala fi akhiriha, dan juga tidak di akhirnya. Akhirnya mau mulain surat baru lagi maksudnya. Wa fi riwayat li Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi menurut riwayat yang lain bukan nggak baca. Baca sih baca, cuma nggak dikerasin. Udah kita saksikan fenomena kayak begitu. Jadi bukan nggak baca. Baca sih baca, cuma sir. Wa fi ukhra. Nah, ini riwayat ukhra. Ibnu Khuzaimah kanu yusirrun. Mereka mensirkan bacaan bismillah. Wa ala hadza yuhmalun nafyu fi riwayat Muslim. Khilafan liman a'allaha. Hadis ini yaitu Ibnu Khuzaimah, riwayat Ibnu Khuzaimah ini menafikan tidak baca. Bukan nggak baca gitu maksudnya. Tapi sir. Udah kita coba ingat-ingat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram begitu. Bukan tidak baca. Saya juga memperhatikan baca apa enggak. Oh, baca. Bacanya pelan. Sepelannya bacaan di depan mikrofon. Kedengeran juga. Itu maksudnya sir. Apalagi mikrofon di Nabawi yang Masjidil Haram luar biasa keren. Agak ada kerasa kresek kayak di masjid kita. Bagus. Iya. Coba Pak Jamal kita lihat catatan kaki. Ada komentar barangkali. Ini dia. Qauluhu la yazkuruna bismillah ila akhiri ada la yadullu ala tarkil basmalah mutlaqan. Mereka tak membaca bismillah tak menunjukkan dia meninggalkan bismillah secara mutlak. Benar-benar ninggalin maksudnya enggak. Wa innama yadullu ala tarkil jahri bi qiraatiha. Akan tapi tidak menjaharkan. Yusirruna minal israr. Yusirrun itu dari israr, yaitu merahasiakan. Lawannya jahar. Ai kanu yaqra'unal basmalah sirran fi anfusihim min ghairi saut. Artinya mereka baca pelan. Cuma diri mereka sendiri yang dengar. Wa ala hadza ai ala qiraatil basmalah sirran, atas dasar baca bismillah pelan-pelan, yuhmalu bil bina lil maf'ul an nafyu yuhmalun nafyu ay nafyul basmalah. Artinya
dipaham tidak membaca bismillah sama sekali. Bukan, saya ulangi, bukan tidak baca bismillah sama sekali. Baca, tapi sir. Fi riwayat Muslim ay allati dzukira lafzuha anifan. Yaitu menurut riwayat Muslim yang disebut sebelumnya. Khilafan liman a'allaha ayu khalifu hadzat taujih man yaqul. Berbeda dengan orang yang berpendapat sebaliknya. Apa itu? Inna ziyadata Muslim binafil basmalah ma'lulah. Tambahan riwayat Muslim, dia tidak membaca bismillah, ma'lulah, ada ilat. Ilat ada sebab. Bahwa yaqul inna nafya yuhmalu ala maknahul hakiki. Maka dia berkata bahwa tidak membaca Fatihah itu namanya inna nafya yuhmalu, mengandung makna al-hakiki. Makna sebenarnya emang gak baca. Walakin la yuftaju bihi. Tapi tidak bisa dijadikan dalil. Likaunihi ma'lulan. Karena ada ilat. Ada aib. Amal illah fahiyya annal auza'i, ilatnya yaitu bahwa Imam Auza'i rawah hadhihi ziyadah, meriwayatkan tambahan ini an Qatadah mukatabah. Nih, bahwa Auza'i meriwayatkan hadis itu dari seseorang bernama Qatadah. Qatadah itu adalah mukatabah. Mukatabah itu budak. Budak mukatab, budak yang dijanjikan oleh tuannya akan merdeka dengan syarat kamu punya begini begitu gitu. Itu namanya mukatabah. Nah itu tadi percaya itu dia titik ilatnya, titik ilat. Waqad ruddat hadhil ilah bi anal Auza'i lam yanfarid biha. Tapi kemudian pihak lain menolak tuduhan bahwa hadis ini ada ilat. Ya, hadis dari Auza'i ada ilat. Kayak apa tolakannya? Bahwa Auza'i meriwayatkan hadis itu tak sendirian. Bal qad rawaha ghairuhu. Riwayat sahihah. Yang lain juga meriwayatkan sahih lagi. Fasahih huwa ta'wilun nafi bima taqaddama. Maka yang benar adalah mentakwil nafi sebagaimana taqaddam. Maksudnya mentakwil, diolah tuh pikiran. Maksud nggak baca bismillah, maksudnya bukan mutlak nggak baca bismillah. Baca sih baca, cuma pelan. Selesai. Kembali ke hadis, Pak. Atas dasar hadis ini maka melebar persoalan Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat sepakat. Cuma bismillah masuk ayat atau tidak? Gitu. Mereka yang nggak membacanya 7 ayat bukan bersama Fatihah, bersama bismillah. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim itu 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu 1 ayat. 7 juga. Itu. Udah pada praktek kembali ke Terus, iya. Ustaz, tadi putus. Kita lanjut berikutnya. Iya. Jadi Hadis 27. Iya. tetap Gimana? dianjurkan membaca.
Baca Al-Fatihah. Baca. Jadi tadi saya bilang persoalannya melebar terkait dengan jumlah ayat. Nah, iya. Jumlah ayat 7, benar 7 sama. Cuma 7-nya beda satu sama lain. 7 biasa umumnya kita itu Bismillah dihitung satu ayat. Bismillah dihitung satu ayat. Ya, maka jumlahnya 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ketujuh. Tapi kalau yang bismillahnya bukan ayat dan kemudian di sholat nggak dibaca, bacanya sir, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu satu ayat. Yang keenam, yang ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu aja. Jadi karena sudut pandang beda jumlah ayat Fatihah ya. Iya benar. Beda ayat 1. Nah, sekarang ini. Wa an Naim al-Mujmar qala shallaitu wara Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kami salat atau aku salat, kata si Naim, di belakang Abu Hurairah. Berikutnya, Pak. 278. Nah, ini. Anu. Faqara bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah baca bismillah. Summa qara'a bi ummil Qur'an. Baru dia baca Al-Fatihah. Hatta idza balag waladhdallin qala amin. Ya, ini mah dipaham. Sehingga selesai baca Fatihah waladhdallin dia berkata amin. Imam juga amin. Dan aminnya makmum jangan ngeduluin aminnya imam. Kan susah diberesinnya itu di tengah masyarakat, masjid. Diberesin sih diberesin. Cuma yang nggak beres-beres yang nggak hadir. Kalau yang hadir, alhamdulillah beres. Wa yaqulu kullama sajad, dan Abu Hurairah berkata ketika sujud, wa idza qama minal julus, apabila bangun dari duduk, Allahu akbar. Summa yaqul idza sallama, apabila memberi salam, walladzi nafsi biyadihi inni la asbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pas salam selesai, dia bilang, nih salatku adalah salat yang paling serupa dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan nih, kalau habis baca Al-Kafirun selesai, ada amin apa enggak? Enggak ada. Pertanyaan berikutnya, kenapa? Tuh, itu. Harus dihayati. Karena bismillah, alhamdulillah, sampai waladolin isinya doa. Doa. Maka kalau habis doa itu amin. Gitu. Mulai dari bismillah. Sebab Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsinya, baca bismillah dalam sholat. Allah menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Bada'a abdi bismi walahu ma'sa'al. Hambaku memulai pekerjaannya dengan menyebut namaku. Maka dia berhak apa yang dia minta. Minta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani abdi walahu ma'sa'al. Hambaku memujiku. Maka dia berhak apa yang dia minta. Minta. Dalam hati. Ar-Rahmanir Rahim. Majjadani abdi walahu ma'sa'al. Hambaku memuliakanku. Maka dia berhak apa yang dia minta. Terus
sampai iya karena budu, sampai waladhdallin, makanya amin. Kayaknya begitu kalau saya melihat. Iya, selesai. Rawahu Nasai. Dia. 279. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wa innaha ihda ayatiha." Rasulullah bersabda, kata Abu Hurairah, apabila kalian baca Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya salah satu ayatnya. Bismillah satu ayat. Itu di mushaf kita dikasih nomor ayat. Tapi kalau surat yang lain mah enggak. Ya, karena bukan ayat dari surat yang lain, kecuali surat apa itu ya? Yang ada innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. An-Naml, Nah, itu mah ayat di dalam. An-Naml itu. An-Naml ya? An-Naml. Iya, Naml. Ayat itu mah. Yang jadi persoalan di awal setiap surat. Kalau Al-Fatihah dia ayat. Kalau yang lain bukan. Dan turunnya bismillah itu memang pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Umpamanya nih, Maya, Al-Baqarah selesai. Terus mau nurunin yang lain. Maka itu diawali dengan bismillah. Sebagai pemisah. Udah sekitar itu saja terkait dengan persoalan bismillah. Dua, ya. Pak ada catatan kaki barangkali ini, 279. Coba. Dua tujuh, naikin kita. 280 boleh, 281 boleh. Nih, 280. Wa anhu qala. Anhu darinya. Dari siapa? Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraat umil Quran. Rasulullah apabila selesai baca Al-Fatihah dalam sholat, maksudnya rafa'a sautahu wa qala, dia tinggikan suaranya. Mana ini? Putus maning ini. Hah? Dia lanjut. Udah, oke. Iya, iya, iya. Nih. Rafa'a sautahu wa qala amin. Kencang aminnya. Ya, kencang. Bahkan dulu di zaman Rasulullah kalau amin nabinya kencang, jamaahnya kencang, oh sampai menggema. Itu. Apa-apa. Soalnya contohnya begitu. Amin. Rafa'a sautahu. Rawahu Daraqutni wa hasanah wal Hakim wa sahahah. Wa li Abi Daud dan Tirmidzi bin hadis Wa'il bin Hajar. Nah, hadis yang lain juga seperti itu. 282. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada orang datang ke Nabi lalu dia bertanya atau berkata, "Inilah astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an." Aku belum bisa baca Quran. Apa saja, gimana? Mu'alaf. Fa'alimni. Naikin dikit. Alimni ma. Apa itu? Yudzi'uni minhu. Ajarkan aku. Ayat yang bisa pertama memberikan balasan. Yang kedua terpenuhinya bacaan dalam sholat. Faqala qul,
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dah panjang banget. Orang baru masuk Islam panjang-panjang susah. Tapi dibanding Al-Fatihah ini lebih pendek. Dibanding Al-Fatihah lebih mudah. Pokoknya kalau semuanya nggak bisa, subhanallah. Subhanallah. Gitu aja boleh. Bagi yang mu'alaf itu. Belajar sholat. Udah. Habis dari itu, dia harus berusaha belajar. Al-hadis rawahu Ahmad, Abu Daud, wa Nasa'i wa Sahahah. Pak, kita lihat catatan kaki dulu yang tadi itu 80, 81. Oh, enggak ada 81 ya. Ada nih 84. Coba. Nah, ini di sini. Ini 82 ada. Qauluhu fa'alimni sirah amr minat ta'lim, minta ajarin. Ajarkanlah kepadaku. Mayudziuni bil hamzah ba'da zai ai mayakfini. Sesuatu bacaan yang bisa mencukupkanku dalam bacaan sholat. Minhu ay aradan anil Qur'an. Ya, ini ayat dari Al-Quran. Al-Haul, Al-Qudrah. Ini sudah. Sekarang itu 279. Nah. Udah ke hadis, Pak. 283 sekarang, Pak hadisnya, Pak. 82 udah bawah, atas. 283. Terus. Ini dia. Wa'an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, kalah dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bina fa yaqra'u fi zuhri wal asri fi rak'atain ulayain bi Fatihatil kitab wa suratain. Tentang baca surat nih dalam sholat. Kata Abu Qatadah, Rasulullah sholat bersama kami. Kami bersama Rasulullah maksudnya. Lalu pada Zuhur Asar dia membaca 2 rakaat pertama Fatihah sama 2 surat. Maksudnya rakaat pertama Fatihah baca surat. Rakaat kedua bis Fatihah baca surat. Wa yusmi'unal ayah ahyanan. Dan dia memperdengarkan ayat kepada kami kadang-kadang. Nah, kita lihat si imam. Bacanya sir Zuhur ma Zuhur. Zuhur ma Asar. Pamannya iya karena buku. Udah. Dinos. Tuh, diperdengarkan. Yaitu membantu agar si makmum bisa mengontrol bacaannya. Jangan terburu-buru, jangan lambat-lambat. Walaupun di situ baca surat. Itu maksudnya yusmi'unal ayah ahyanan. Wa yatulu wa yutawwilu rak'atal ula. Rakaat pertama panjangan. Kalau umpamanya rakaat pertama habis Fatihah Al-Hakumut, yang kedua wal asri. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Itu sunnahnya begitu. Wa yakra'u fil akharain, dan dia baca pada 2 yang lain Fatihah kitab. Zuhur 4 rakaat. Yang ada surat rakaat pertama kedua. Pada rakaat pertama suratnya panjangan. Dari rakaat kedua. Sementara 2 rakaat terakhir nggak baca surat. Kan suka muncul di tengah masyarakat. Kenapa? Kenapa?
Ini dia hadisnya. Muttafaqun alaih. Loh, emang begitu Nabi perintahnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kayak aku salat. Baca surat cuma rakaat pertama kedua. Ketiga keempat nggak baca. Gitu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Kunna nuhazziru qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asr. Wa hazarna qiyamahu fi rak'atain al-awwalain min az-zuhri qadra alif lam mim tanzil as-sajdah." Nuhazir memperkirakan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami memperkirakan lama dirinya Rasulullah pada waktu zuhur dan asar. Lalu kami perkirakan berdirinya itu pada 2 rakaat pertama zuhur sepanjang selama bacaan alif lam mim tanzil, alif lam mim as-sajdah. Wa fil akharain 2 rakaat yang lain kedua qadran nisfi min dzalik. Ya, kan zuhur nih. 2 rakaat pertama sunnah baca surat. Maka rakaat pertama saja panjangnya itu sepanjang alif lam mim tanzil. Sementara rakaat keduanya habis baca Fatihah itu separuhnya. Kalau rakaat pertama 10 ayat model kita. Yang kedua 5 ayat. Rakaat pertama 100 ayat, rakaat kedua 50 ayat. Kalau persis kayak begitu mah enak, bagus. Cuma substansinya rakaat pertama lebih panjang ketimbang rakaat kedua. Apa filosofisnya? Ada di antara jamaah yang masih di jalan, ketinggalan. Boleh kita panjangin. Apalagi kedengeran di masjid tuh masih ada yang berwudu. Baru datang tuh buru-buru. Padahal lam yakunil udah selesai. Tambahin lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Boleh. Bahkan ada ustadz soleh, setiap habis baca surat selalu ditambahin surat Al-Ikhlas. Lalu tambahin. Bagus apa enggak? Bagus. Enggak ada larangan. Iya. Ini maksudnya begitu. Rakaat pertama panjangan, rakaat kedua pendekan. Iya. Itu pada 2 rakaat pertama yang baca surat. Tapi 2 rakaat berikutnya mah enggak baca surat. Baca Fatihah doang. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini udah. Nisfi min dzalik. Wa fil awwalayain min al-asri. 2 rakaat pertama salat asar ala qadril akhirin min az-zuhri. Lebih pendek dari salat zuhur. Pamannya nih salat zuhur. Rakaat pertama habis Fatihah 100 ayat umpama. Maka rakaat keduanya 50 ayat. Tapi giliran salat asar itu rakaat pertama dan kedua sama dengan salat zuhur yang rakaat kedua yang 50 ayat itu. Itu maksudnya. Ya, wafil akhirain qadrun nisfi min dzalik. Wafil awwalain minal asri ala qadril akhirain minal zuhri. Oh, ini perlu diralat tadi. Asar rakaat pertama 50 ayat karena zuhurnya 100. Asar rakaat kedua 25 ayat. Karena pada waktu zuhur tuh 50 ayat. Itu maksudnya. Wal akhirin ala nisfi min dzalik. Ini dulu ada cerita.
mantan Menteri Agama. Dia kan orang Palembang. Diundang maulid. Ceritalah soal salat jamaah. Ada isu imamnya kalau baca pendek-pendek. Dia tahu tuh, giliran dia jadi imam dipanjangin. Panjangin rupanya pada pegel makmum. Panjangan. Akhirnya apa cerita dia? Di sono batuk. Di sono dehem. Nah itu dihindari sebagai seorang imam. Hindari. Jangan sampai ada di antara makmum yang tidak nyaman karena panjang, tak nyaman karena pendek. Sedang. Sedang. Apalagi dalam konteks menjaga kenyamanan makmum, masjidnya di pinggir jalan, banyak musafir. Jangan panjang-panjang. Apalagi Jumat khutbahnya jangan panjang-panjang. Mereka ada yang luber sampai ke halaman, jalanan, panas. Pendekin, pendek-pendeknya. Ngapain panjang-panjang? Umpama. Tuh gitu. Ada pesan keumatan sebagai pemimpin. Orientasinya kepada rakyat. Bukan kepada keluarga. Ya, jangan dikira sholat berjamaah itu tak punya makna keumatan dalam bermasyarakat. Itu cerminan memilih imam, cerminan memilih pemimpin, imam dalam sholat, imam dalam masyarakat. Jadinya begitu. Maka ketika hijrah ke Madinah, Nabi bukan hanya pemuka agama, tapi juga pemimpin negara pada saat yang sama. Terus di zaman sahabat, kalau sholat Jumat itu yang berhak jadi imam gubernur, ya, tingkat kabupaten, bupati, gitu semua, sampai tingkat RT yang lebih berhak, karena dia tahu persis kondisi anggotanya, rakyat dia tahu dia. Iya. Hadis 284. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kunna ini mau udah ini. Udah Pak ini. Coba 285. 285. Naik lagi Pak. Ini dia. An Suman ibni Yasar qala, dari Sulaiman putra Yasar qala, kana fulan yutilu al-awwal zuhri wa yukhaffiful asra. Si fulan kalau jadi imam panjangin tuh 2 rakaat pertama pada waktu zuhur. Sementara kalau pada waktu asar dia pendekin, ringankan. Wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal. Sementara kalau maghrib emang disunatkan yang pendek-pendek. Wa fil isya biwasatihi. Pada waktu sholat isya yang pertengahan. Pendek, panjang, pertengahan, itu dilihat, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Wafi berikutnya Pak, wafi biar tuntas ya. Wafi subahi. Hah? Wafi subahi. Iya, tapi ini kok nggak kelihatan. Nah, itu mungkin jaringannya Ustaz agak lambat. Nah, iya, lambat ya. Belum makan dia. Oh, wafi subhi bitiwaliha. Nah, subuh lebih panjang.
Faqala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma shallaitu wara'a ahadin asbaha salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadza." Aku tak melihat salat siapapun yang lebih menyerupai salat Nabi ini, yaitu kalau subuh dipanjangin. Nah, ini kalau di sana nih dulu waktu di pesantren, apalagi subuhnya malam Jumat, Jumat subuh. Bawah ada sujud tilawahnya. Nah, sekarang hati-hati kalau sholat subuh sini ada yang ada sujud tilawahnya, ngeri. Sebab memang kejadian di masjid belakang. Kita sujud tilawah, ada yang teriak-teriak. Subhanallah, Subhanallah. Perlu juga dipertimbangkan. Dipasarin dulu sujud tilawah. Iya, silakan Pak Jamal. Mau tambah lagi? Ustaz nanya, Silakan Bu. Boleh. tadi kan kalau ada umpamanya orang baru masuk Islam mualaf gitu Ustaz ya, belum bisa baca Iya. Fatihah ya. Dia boleh baca Subhanallah, Alhamdulillah gitu Ustaz ya, dan seterusnya. Atau misalnya kalau belum bisa juga bisa baca Subhanallah, Alhamdulillah gitu. Nah ini Iya. ada orang nerangin kalau orang ada seorang tua sakit gitu katanya Ustaz. Sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu saja, taruhlah misalnya kayak lumpuh gitu saja, tapi nih pikirannya nih Iya. masih bisa gitu, akalnya masih sehat lah gitu saja, cuman badannya aja nih Iya. yang lumpuh. Nah dia tuh masa nggak tahu bener apa nggak sih, kok dia nyaraninnya udah katanya nggak usah sholat, baca aja subhanallah kayak gini, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kayak gitu Ustaz. Bagaimana ceritanya Ustaz tuh? Salah. Iya, Salah. salah. Mesti dikasih tahu, jangan begitu. Tetap wajib sholat. Iya, Wajib iya, sholat semampunya. Nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring miring, nggak bisa ini itu dibimbing. Allahu Akbar. Jamaah dia jadi makmum bisa. iya. Dia di tempat tidurnya, kita di pinggiran tempat tidur. Ayo bareng ya ikutin. Tuh gitu. Iya. Subhanallah. Jangan-jangan Ustaz Jamal. Hah? Iya, yang kita Ustaz yang Jamal jamaah ngajarin. jamaah pada bengong aja. Nah, apa iya boleh begitu? Nggak sholat, cuman baca subhanallah alhamdulillah gitu. Mungkin kan yang ini salah kali Salah. pengertiannya saja. Maksudnya kalau dia belum bisa baca Iya, Fatihah. iya. Dan Ustaz. Hmm. Ustaz gini lagi Ustaz, kalau misalnya nih orang sakit lah lumpuh gitu Ustaz ya. Ah, Dia mau sholat nih. iya. Sementara kan dia misalnya tuh pakai pempes gitu Ustaz ya. Pakai pempes. Terus misalnya dia di situ tuh di tempat tidurnya aja sholatnya. Kan misalnya itu kita misalnya nggak tahu gitu kan tempat tidurnya mungkin aja kena najis gitu saja kencingnya itu. Nah itu bagaimana Iya, suatu iya. caranya? Iya. Syarat-syarat sholat, suci tempat, suci pakaian, Mm, suci badan, itu mah standar, mm. prinsip. Harus dilakukan. Harus Pakai dilakukan. pempes sudah ada itu, ganti. Ganti Spraynya ya. diganti. Mm, Kasurnya, dipakein perlak. Pindahin mm. kasur malah lama. Iya. Udah dikasih perlak. Iya, Mm, gitu. iya. Ya, Mm, harus tuh mau prinsip. Jangan iya. mentang-mentang kalau lagi begitu boleh dah nggak ada ada najisnya nggak apa-apa. Mm, Ah iya, dibantu, iya. bantu semua. Terus biasa wudhu, Mm, wudhu, wudhu kan bisa pakai selampe diperes, mm. anggota wudhunya diusap bekas. Aku niat mengangkat hadas kecil buat si fulan Oh gitu. Ya. karena Allah Taala. Mm, Tangannya, oh iya kan buat kita mm. yang wudhuin, dia mah nggak Iya, bisa. iya. Mm, mm. Iya, Tangannya semua disapuin. rukun Mm, mm. wudhu. Mm, mm.
diusapin. Mm-mm. Iya, itu Bu. Iya. Nah, kemarin juga ada orang nanya juga nih Ustaz. Kan kalau dia di rumah sakit, itu kan bednya itu, kasurnya itu kan nggak mesti menghadap kiblat itu Ustaz ya. Sementara dia pakai pakai Iya. selang, pakai kabel-kabel lagi gitu Ustaz tuh. Tapi dia sih sebenarnya masih sadar gitu Ustaz. Cuman dia tuh nggak menghadap kiblat kalau mau sholat dan tidak memungkinkan juga Iya, untuk bednya tuh dirubah-rubah. Jadi gimana iya. Ustaz? Tetap sholat. Nggak menghadap kiblat, kan model kita di kereta ngadep ngetan keretanya Iya. apa-apa Mm. gitu. Iya. Kenapa itu? Kondisi darurat. Mm. Darurat yang haram aja boleh. Mm. Ya, Iya. ya, ya. Ya Ustaz, makasih. Ayo, ada sama ya. Ada lagi. Saat Ya, itu saat kalau hari saya petak. Jumat imamnya Hah? baca ayat, tapi ayat sajadah, tapi nggak sujud tilawah gitu, San. Perlu Oh, dipertanyakan nggak? bagus sekali. Terus, terus ibu bilang apa sama dia? Nggak bilang apa-apa, cuman perlu dipertanyakan nggak? Oh, nggak bilang apa-apa. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Bisa jadi pertimbangannya kalau dia sujud tilawah, banyakkan yang belum paham itu, apalagi jamaah Jumat. Maka jadi problem. Dia menghindari dari problem itu, nggak sujud tilawah. Gitu baik sangkanya. Sebab itu madorotnya lebih banyak kalau dia sujud tilawah. Problemnya lebih banyak. Dia kan Maka yang belum maksudnya ngerti, buat sholat subuh. Nah, dia tuh imam tetap oh di sholat situ subuh. gitu loh. Iya, iya. Oh, saya kira sholat Jumat tadi. Enggak, sholat subuh. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi pertimbangannya itu maslahat, mafsadat. Gitu, Bu. Baru kalau memang dia mau mempraktekkan, ada semacam sosialisasi. Temanya sujud tilawah. Gitu. Dibahas. Bisa dilakukan dalam sholat atau di luar sholat. Yang mau kita sosialisasikan di dalam sholat. Gitu. Udah. Besok baca ayat saja. Wasjud waqtarib. Surat Al-Alaq. Sujud. Habis sujud, bangun lagi terus. Diri. Mau nambahin surat boleh. Mau enggak boleh. Karena itu kebetulan ayat terakhir. Iya. Udah dia ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah itu kalau bagi makmum yang diyakini belum tahu, apalagi awam, kan banyak mafsadatnya. Akhirnya rusak sholat dia. Ini imam apa-apaan sih? Maka dia ikuti sisa rakaat yang berikutnya atas dasar penuh ragu. Sementara pada saat yang sama, sujud tilawah itu sunnah. Iya, udah nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak perlu dipertanyakan. Itu barusan udah dijawab. Berbaik sangka. Mungkin begitu. Kalau mau nanya juga ya silahkan. Mau langsung, mau melalui Pak Jamal bisa juga. Baik. Ayo Jamal lagi. Tapi di kasus gini, kasus imam sholat Idul Fitri kan sunnahnya kan takbirnya 7 kali yang pertama, ikan gitu Sat. Iya.
biasanya imam tuh lupa, San. Iya, iya. Ya gimana, San? Nggak apa-apa. Apa Sah. dia mengulang? Gimana kira-kira? Lanjut aja deh baca surat atau Lanjut. Ini kayaknya cerita pengalaman ini. pengalaman pribadi. Kemarin saya lupa, San. Di rokat kedua saya lupa. Nah, yang jadi problem itu makmum. Ya, saya jadi Nggak bisa lupa di bersikap rokat. karena keterbatasan. Gitu, ya. Dan sunnah hukumnya takbir sholat Idul Fitri atau Idul Adha sunnah. Karena tak tahu maka muncul problem. Itu mah terusin aja, jangan diulang. Udah baca Fatihah. Saya paling Ya, tadi komplain sama orang. iya, mungkin imam itu ingatnya udah kepala kambing aja itu. Idul Adha. Dapat apa enggak kepala kambing? Ustaz, nanya dong. Ya, Malam. ya boleh. Kalau kalau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu sama enggak sih tata caranya dengan khutbah hari Jumat itu pakai ada khutbah pertama, khutbah kedua, Ustaz? Oh iya gitu ya. Gimana nih bisa fokus Ada yang tadi? dua boleh. Iya, Ada yang satu Idul Adha nih sama Idul Fitri. Satu aja iya. boleh. Oh Yang iya. enggak ada yang tiga. Tiga mah enggak ada dah. Kayaknya suka saya lihat kalau di Sudah Istiqlal Istiqlal itu satu ya, Ustaz ya? Dua. satu. Apalagi Satu. Al-Azhar. Iya. Istiqlal dulu. Di Al-Azhar. Enggak, saya pernah ngeliat tuh di TV Istiqlal waktu sholat Idul Fitri kayaknya kalau nggak salah itu kok satu gitu nggak pakai yang khutbah yang Mengangkat kedua tuh kedua Ustaz. tangan kita. Jadi langsung doa aja Ya, gitu. Boleh ya? iya, Betul. iya nggak apa-apa. Dok, Mm, boleh, mm, boleh, ya. boleh. Jadi ada teman cerita begini, kampus UIN khutbah Idul Fitrinya satu. Fokus. Terus ya. Iya. Terus ya undang khotib imam yang khutbahnya 2 kali. Maka kampus karena mazhabnya 1 kali itu di balik mimbar nggak ada kursi. Padahal dia harus duduk dulu, memisah khutbah pertama kedua. Apa yang terjadi? Cerita teman, dia nongkrong, dia nongkrong sebentar. Nah, udah terus bangun lagi. Kepada Iya, yang Ustaz. bersangkutan. Mm, Boleh satu, boleh dua. Pak iya. Jamal di mana? Tinggal. Gimana, Sat? Hah? Hah? Di radio dalam. Khutbah Idul Adha di mana? Di Istiqlal apa di Nabawi? Di Radio dalam di masjid apa itu ya? Darul Qoror kalau nggak salah. Radio dalam. Ya, Oh iya, iya, itu Ustaz, iya. khutbah Ada lagi, Jumat silakan. dengan khutbah Idul atau Fitri itu hukumnya sama nggak? Yang maksudnya boleh ngomong, kalau khutbah Jumat kan nggak boleh ngomong. Iya. Halo. Terus kalau khutbah Idul Fitri dan Adha itu kok orang-orang pada ribut gitu, gimana? Boleh nggak? Putus, Bu, putus. Nah, sudah. Iya. Kalau Iya, khutbah Adha itu kan kayak jamaah udah pada ngomong-ngomong kayak gitu. iya. Hukum sama nggak? Prinsipnya sebenarnya sama. Prinsip ya. Itu Iya. kalau khotib lagi pidato, lagi khutbah nggak boleh. Ih, Jadi bukan prinsipnya membolehkan, tapi SDM-nya.
Iya, Apalagi rata. Idul Fitri, Idul Adha. Iya, belum selesai. Assalamualaikum udah kabur. Ya pada pergi, udah ngomong, Ya, udah apa gitu ya. iya. Harusnya dijagain loh panitia, jangan pada pergi dulu gitu. Sama aja ntar kita yang ngomong jangan ngomong, ya berarti kita ngomong dong. Ya, emang perlu sosialisasi terhadap agama. Agama itu informasi. Dia nggak Berarti dapat informasi baik. menunggu sampai Iya, khotib turun kan? iya, selesai. Oke, terima kasih. Selesai. Iya. Ustaz, apa namanya, tidak mengurangi kesahannya sholat gitu kali maksudnya tadi ya. Kesahannya sholat. Enggak, Iya, sama. Sholat sah. tetap sah gitu Sah kan ya. sholat. Kecuali Jumat gitu Nah, Ustaz ya. kalau khutbah Jumat, Mm, iya, Jumat itu rukun. iya, Rukun Jumat. Ada 2 khutbah. iya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, tidak rukun. Mm, Oleh karena itu, antisipasi dia itu. Andai kata karena ada satu dan lain hal, jamaah perlu segera, seolah dikatakan, nggak apa-apa. Gitu, seolah. Iya, iya. Iya. Allah a'lam bishawab. Iya. Oh, supirnya kabur ya. Baik, kita baik Ustaz. Ah, ya, ayo. Ini sudah Saya banget mah, ini. Baik, nah waktu saya sudah mah connect. menunjukkan pukul Oh setengah iya? 12, setengah 12 ya. Nah, kita Iya. cukupkan. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.